Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terus bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan saja, kita masih bernafas, kita diberi tubuh yang sehat, kita terus ditolong dalam melewati kesukaran, kesulitan hidup hingga sampai sekarang ini. Kita ada bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan daripada Tuhan. Baiklah saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan selalu memulai hari dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami masih hidup, dan Engkaulah yang telah memberikan kami kesehatan, dan juga menolong kami menyembuhkan dari segala penyakit, dan terus menopang, memelihara, dan memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh menyadari Tuhan, kami tidak mungkin hidup di luar Tuhan, karena kami tidak memiliki hidup dari diri kami sendiri, tetapi berasal daripadamu. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan yang menyelamatkan kami. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini, kami mohon tolonglah kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami ingin Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. kata murid-muridnya, Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata,
dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah tegar menghadapi kesukaran. Fokus yang kita renungkan adalah di dalam ayat 33. Sekali lagi saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pun juga hari ini, orang-orang yang mengikutnya dan yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki setiap kita orang-orang percaya kepadanya supaya hati kita dipenuhi damai sejahtera. Saudara, damai itu tidak dipengaruhi oleh kesukaran, kesulitan, atau apapun itu, bahkan penganiayaan sekalipun. Saudara, dalam menghadapi segala kesukaran hidup, segala kesulitan, segala kepahitan, Tuhan Yesus mau supaya setiap kita menguatkan hati dan Dia akan memberi kekuatan dengan kuasa kemenangannya. Saudara, waktu kita sedang senang dalam hidup ini, janganlah menganggap bahwa orang yang bertemu kesukaran pasti karena ia belum bertobat dan karena rohaninya tidak baik. Jangan beranggapan demikian. Saudara, waktu kita sedang sukar, juga janganlah menganggap bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Janganlah putus pengharapan. Karena apa, saudara? Seperti pepatah mengatakan bahwa pada waktunya badai itu pasti berlalu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan ini adalah merupakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus untuk menguatkan para muridnya, untuk menghiburkan mereka, dan untuk membangkitkan semangat mereka agar mereka tetap percaya kepada Allah dan kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan, bahkan sampai penganiayaan sekalipun karena iman mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Apa artinya? Apa artinya bagi kita? Saudara, artinya saudara, ketika kita menghadapi kesukaran dalam dunia ini, entah apapun penyebabnya, melalui sakit penyakit kah, karena perekonomian kah, atau karena pandemi sekarang ini menjadi sulit sekali bagi kita. Saudara, janganlah menyerah. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia, artinya telah mengalahkan kesukaran. Dan karena Ia telah mengalahkan kesukaran, maka Dia juga yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit yang kita alami. Saudara, tugas kita adalah berusaha tegar di masa sukar. Itulah tugas kita yang Tuhan inginkan, agar kita tegar. Itulah sebabnya Ia mengatakan,
tetapi kuatkanlah hatimu. Ya. Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa kita harus tegar, mengapa kita harus berusaha kuat untuk menghadapi kesukaran atau kesulitan dalam dunia ini. Yang pertama, saudara, oleh karena kesukaran adalah tanda kehidupan. Hah? Tentu kita berkata, kesukaran adalah tanda kehidupan. Iya. Saudara, di mana ada kehidupan, di situ ada air mata, kesukaran, dan penderitaan. Kesukaran adalah bagian dari hidup manusia. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah yang terjadi kepada Ayub, saudara-saudara. Ada kesukaran yang disebabkan oleh orang jahat yang ada di sekitar kita. Kita mengalami kesukaran karena perbuatan-perbuatan orang-orang jahat. Ada juga orang-orang jahat ini, saudara, ibarat serigala buas yang siap menerkam kita sebagai domba Allah. Mereka membuat kehidupan kita menjadi susah dan sulit. Namun jangan lupa, ada juga kesukaran karena perilaku kita sendiri. Karena apa yang kita perbuat, ya itulah sebabnya kita menjadi menderita, menjadi susah, menjadi sulit. Kemudian yang kedua, saudara, kesukaran adalah bagian dari ibadah. Lah kok bisa? Ya, inilah yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Dia dihina, dicela, disesah, dianiaya, dipukuli, diludahi, bahkan ia mati dibunuh, dia mati disalibkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kita teladan, meneladankan kepada kita bahwa dia sendiri dalam menjalankan misinya dalam dunia ini, dalam menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Ia tidak luput dari kesukaran, dari penderitaan. Ia mengalami hal itu. Dan ini adalah bagian dari ibadat, dari ketaatannya kepada Allah Bapa. Yang ketiga, kesukaran adalah karunia Allah. Nah, saudara, tentu hal-hal ini sulit bagi kita. Bagaimana mungkin Allah mengaruniakan kesukaran? Saudara, bagi orang percaya, kesukaran yang dialami bukan lagi hukuman Allah, tetapi merupakan disiplin bagi jiwa kita. Melalui penderitaan, melalui kesukaran, melalui kesulitan dan kepahitan hidup, kita disempurnakan. Dan kesukaran adalah bagian dari anugerah Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Inilah istimewanya dan inilah makna dari kesukaran-kesukaran yang kita alami. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesukaran ada supaya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus nyata di dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh menguatkan setiap kita, dan sungguh kita menjadi tegar menghadapi kesukaran-kesukaran, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Tuhan kami yang mengasihi kami dan yang selalu menghendaki kami mendapat damai sejahtera, memberikan kami damai sejahtera yang daripadamu, yang tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh kesulitan, penderitaan, air mata, kesukaran, dan lain sebagainya. Tuhan, tolonglah setiap kami. Melalui firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini, biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami, agar kami mampu tegar dan kuat di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup dalam dunia ini. Agar kami dapat melihat setiap kesukaran itu
merupakan bagian dari hidup kami yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan. Agar kami selalu mengandalkan Engkau dan selalu memandang kepadamu saja dan percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini Tuhan. Mohon Tuhan yang terus memberikan kekuatan. Bagi mereka yang sakit, hamba berdoa, memohon kepadamu, ulurkanlah tanganmu Tuhan. Menjamah dan menyembuhkan mereka kembali. Bagi jemaat lanjut usia yang sudah tidak bisa keluar rumah, bahkan mereka hanya bisa terbaring di tempat tidur. Oh Tuhan, tolonglah mereka untuk menguatkan iman mereka dan menghibur mereka. Juga berkati anggota keluarga yang merawat mereka. Demikian juga hamba berdoa bagi jemaat-jemaat yang kekurangan dan kesulitan. Lebih-lebih karena pandemi virus corona ini Tuhan. Hamba memohon kepadamu, Tuhan peliharalah jemaat. Dan curahkanlah berkat-Mu sehingga setiap jemaat dapat menikmati jalan hidup ini tiap-tiap hari. Bagi yang lemah iman, kami mohon kuatkanlah Tuhan. Kami mohon berkatilah seluruh jemaat agar selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan dan senantiasa percaya kepadamu. Bahkan senantiasa juga di dalam setiap hari mengikuti renungan firman Tuhan yang kami sampaikan agar mereka pun terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami bagi seluruh jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati akan bangsa ini. Biarlah dengan pertolongan-Mu Tuhan, bangsa ini dapat keluar dari krisis karena pandemi corona ini. Supaya bisa dihadapi, bisa diatasi. Setiap kebijakan pemerintah, mohon Tuhanlah yang menolong. Agar kebijakan mereka sungguh membawa pembaharuan dan perbaikan. Demikian juga masyarakat Indonesia. Berilah hati yang lemah lembut dan mau taat pemerintah untuk dapat melakukan dan mentaati apa yang telah ditetapkan. Berkati juga ya Tuhan akan rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga akan keutuhan dan kedamaian bersama di dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan agar melalui pandemi virus corona ini ya Tuhan, seluruh umat manusia di muka bumi ini menyadari bahwa betapa lemahnya kami manusia. Hanya virus saja kami tidak bisa apa-apa. Kami yakin bahwa virus ini adalah atas izin Tuhan dan atas kendali Tuhan di atas muka bumi ini untuk membuat hati umat manusia kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, memandang kepada Tuhan, berserah diri dan mau hidup takut akan Tuhan serta percaya kepada Tuhan. Kiranya semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi percaya kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.